Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yadi Setiadi. Kali ini kita akan membahas tentang lingkaran yang merupakan materi kelas 11 di matematika peminatan. Nah, untuk bagian pertama kita akan membahas tentang definisi lingkaran dan bagaimana cara menentukan persamaan dari suatu lingkaran. Yang disebut sebagai lingkaran merupakan tempat kedudukan titik di mana berjarak sama terhadap titik tertentu. Nah, titik tertentu itu dinamakan sebagai pusat lingkaran, sedangkan jarak yang sama tersebut dinamakan sebagai radius atau jari-jari lingkaran. Terdapat dua bentuk persamaan lingkaran. Yang pertama dinamakan sebagai bentuk standar. Jika lingkaran berpusat di titik C dengan koordinat A, B dan berjari-jari R, maka bentuk standar dari persamaan lingkaran itu adalah X dikurang A dikuadratkan tambah Y kurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, apabila bentuk kuadrat ini kita jabarkan, maka akan diperoleh bentuk umum. Dan setelah disederhanakan, bentuk umumnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Perbedaan bentuk umum dengan bentuk standar dari suatu lingkaran adalah jika lingkaran dinyatakan dalam bentuk standar, maka kita dapat langsung menentukan koordinat pusat dan jari-jari dengan hanya melihat persamaan standar tersebut. Misalkan untuk yang ini X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka lingkaran tersebut berpusat di A, B dengan jari-jarinya R. Tetapi kalau persamaan lingkaran dinyatakan dalam bentuk umum, A dan B yang merupakan koefisien X dan koefisien Y ini tidak menyatakan pusat lingkaran, demikian juga C ini tidak menyatakan jari-jari lingkaran. Tetapi untuk memperoleh koordinat pusat lingkaran, kita dapat menggunakan rumus min A per 2, min B per 2, di mana A ini merupakan koefisien X, sedangkan B-nya merupakan koefisien Y. Nah, dan jari-jarinya sendiri dapat kita gunakan rumus akar dari A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C. Atau A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C. A-nya adalah A yang kecil ini dan B kecil. Nah, untuk contoh pertama kita lihat soal berikut. Tentukan koordinat pusat dan jari-jari lingkaran 2P kurang 3X kuadrat ditambah 6 kurang P Y kuadrat dikurang 6X kurang 3Y kurang 6 sama dengan 0. Kalau kita lihat ini adalah persamaan bentuk umum. Nah, soal itu dapat kita jawab dengan cara sebagai berikut. Bahwa persamaan lingkaran, jika dinyatakan dalam bentuk umum, cirinya adalah koefisien X kuadrat dan koefisien Y kuadrat haruslah sama. Karena kalau tidak sama, tidak akan membentuk suatu lingkaran. Nah, pada bagian tadi, di soal, koefisien X kuadratnya adalah 2P kurang 3, sedangkan koefisien Y kuadratnya adalah 6 kurang P. Karena koefisien X kuadrat dan Y kuadrat harus sama, berarti 2P kurang 3 harus sama dengan 6 kurang P. Dari hitungan ini kita peroleh P-nya sama dengan 3. Sehingga jika P sama dengan 3, kita substitusikan pada bentuk awal persamaan lingkaran ini, 2 kali 3 dikurang 3 sama dengan 3, 6 kurang 3 sama dengan 3. Sehingga diperoleh persamaan lingkarannya adalah 3X kuadrat tambah 3Y kuadrat kurang 6X kurang 3Y kurang 6 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan dengan cara dibagi 3 setiap suku, sehingga diperoleh X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X kurang Y kurang 2 sama dengan 0. Berikutnya kita akan menentukan koordinat pusat dengan menggunakan rumus negatif A per 2, negatif B per 2. Rumus pusat dan jari-jari ini hanya bisa kita gunakan apabila koefisien X kuadrat dan Y kuadratnya sudah sama dengan 1. Jadi kalau belum sama dengan 1, maka kita harus menyederhanakannya dulu
Sehingga rumus yang ini maupun yang rumus radius ini dapat digunakan. Kembali ke rumus pusat, karena A merupakan koefisien X, berarti A kapitalnya adalah min 2, sedangkan B kapitalnya adalah min 1. Sehingga kalau kita hitung, min dari min 2 per 2, min dari min 1 per 2. Diperoleh koordinat pusatnya adalah 1,5. Dan jika kita hitung jari-jarinya, menggunakan rumus R sama dengan akar A kuadrat per 4 tambah B kuadrat per 4 dikurang C, berarti cukup yang ini dikuadratkan, 1 kuadrat, ditambah setengah kuadrat, dikurangi C, dalam hal ini C-nya adalah min 2, jadi di sini ditambah 2. Atau kita dapat menggunakan rumus yang ini tetap, berarti min 2 dikuadratkan dibagi 4, tambah min 1 dikuadratkan bagi 4, tambah 2. Sehingga diperoleh bahwa R adalah akar dari 13 per 4, atau sama saja dengan setengah akar 13. Nah, untuk menentukan persamaan lingkaran, paling tidak ada beberapa rumus lain yang memang dapat membantu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Rumus apakah itu? Yang pertama adalah rumus jarak dua buah titik. Jika ada dua buah titik dengan koordinatnya sudah diketahui, misalnya adalah koordinat pertama x1, y1 dan koordinat x kedua adalah x2, y2, maka jarak dua titik ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus D, distance, jarak, sama dengan akar x2 kurang x1 dikuadratkan tambah y2 kurang y1 dikuadratkan. Rumus yang pertama. Rumus yang kedua adalah menentukan koordinat titik tengah apabila dua buah titik diketahui. Jadi titik tengah antara dua buah titik. Dalam hal ini misalnya adalah titik A dan titik B, yang koordinat titik A-nya P, Q, sedangkan koordinat titik B adalah R, S. Maka untuk menentukan titik tengah antara A dan B, misalkan di sini adalah titik C, kita tinggal jumlahkan absis dengan absis dibagi 2. Jadi koordinat C-nya adalah P tambah R dibagi 2, Q ditambah dengan S dibagi 2. Nah, biasanya untuk apa rumus bantu menentukan titik tengah ini? Kalau diterapkan pada konsep lingkaran, jika A dan B merupakan ujung-ujung diameter lingkaran, maka C ini merupakan koordinat pusat lingkaran. Jadi nanti untuk soal yang berkaitan dengan diameter lingkarannya diketahui ujung-ujung diameternya, maka untuk menentukan koordinat pusatnya kita dapat menggunakan rumus titik tengah ini. Rumus yang ketiga adalah menentukan jarak titik ke suatu garis. Misalkan ini ada sebuah garis yang persamaannya sudah diberikan dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kemudian ada titik A dengan koordinat P, Q berada di luar garis. Sehingga dari titik A dengan garis AX plus BY plus C sama dengan 0 ini memiliki jarak. Jaraknya ini adalah ruas garis yang tegak lurus terhadap garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Di yang bagian ini. Jika kita misalkan jaraknya adalah D, maka D atau jarak titik A terhadap garis dapat dihitung dengan menggunakan rumus harga mutlak A kali P ditambah B kali Q ditambah C dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat. Sederhananya, koordinat titik A ini substitusikan ke garis, diperoleh AX tambah BY tambah C, itu menjadi pembilangnya, sedangkan penyebutnya adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat, yang merupakan koefisien X dan koefisien Y dari garis. Untuk memperjelas, kita lihat contoh soal dalam persamaan lingkaran. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 2,3, pusatnya 2,3 dan menyinggung garis 3x tambah 4y kurang 6 sama dengan 0. Baik, kita lihat pembahasannya. Ini adalah ilustrasi lingkaran dengan pusat di titik 2,3 dan menyinggung garis 3x, 4y kurang 6 sama dengan 0. Jika kita hubungkan titik pusat ke si garis, maka ini yang disebut sebagai radius atau jari-jari lingkaran. Dan pastinya jari-jari lingkaran akan tegak lurus dengan garis singgung lingkaran di titik singgung.
Nah, untuk bisa menyusun persamaan lingkaran yang kita butuhkan adalah pusat lingkaran dan jari-jari. Dalam hal ini pusatnya sudah ada, sehingga kita cukup mencari jari-jari lingkaran tersebut. Untuk menentukannya, maka kita dapat memanfaatkan rumus jarak titik terhadap garis yang tadi. Nah, yang ini. Baik, kembali ke sini berarti R sama dengan A kali P tambah B kali Q tambah C dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat. Dengan P, Q-nya merupakan titik pusat 2,3, A, B, C merupakan koefisien X, koefisien Y, dan konstanta. Sehingga kalau ini kita hitung berarti 3 kali 2 tambah 4 kali 3 dikurang 6 dibagi akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 3 kali 2, 6. Tambah 12, berarti 18, 18 dikurangi 6 menjadi 12, 12 dibagi 5. Maaf, jadi ini harusnya 5, 3 kali 2, 6, 6 tambah 6 dikurang 6 habis, berarti kemudian 4 kali 3 ini sama dengan 12, 12 dibagi akar 9 tambah 16 ada 25, jadi yang bawahnya adalah 5. Jadi ini mestinya adalah radiusnya 12/5. Nah, setelah radiusnya diketahui, maka kita dapat memasukkan unsur-unsur yang diketahui tersebut, yaitu pusat dan jari-jari ke persamaan lingkaran. Jadi ini X dikurangi 2 dikuadratkan, tambah Y kurang 3 dikuadratkan sama dengan R, harusnya tadi adalah 12/5 dikuadratkan. Jadi ini bukan 4, tetapi 12/5 dikuadratkan, atau sama dengan 144/25. Jadi persamaan lingkaran yang dimaksud adalah X kurang 2 dikuadratkan tambah Y kurang 3 dikuadratkan sama dengan 144/25. Kita lihat contoh yang ketiga. Tentukan persamaan lingkaran dengan diameternya PQ, di mana P-nya adalah min 3,1 dan Q-nya adalah 3,-1. Sekali lagi, P dan Q adalah ujung-ujung diameter. Seperti ini ilustrasinya. P min 3,1, Q-nya 3,-1. Belum ada pusat dan belum diketahui jari-jari. Padahal untuk menentukan persamaan lingkaran, kita memerlukan koordinat pusat dan panjang jari-jari lingkaran. Nah, untuk menentukan pusat lingkarannya, karena ini adalah tengah-tengah dari ujung diameter, maka kita dapat menggunakan rumus titik tengah. Jadi pusat lingkarannya dapat dihitung dengan menggunakan rumus titik tengah, berarti min 3 ditambah 3 dibagi 2, 1 tambah min 1 dibagi 2. Jadi koordinatnya adalah 0,0, koordinat pusat. Karena persamaan lingkarannya berpusat di 0,0, maka X kurang 0 kuadrat tambah Y kurang 0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, berikutnya bagaimana kita mencari R atau R kuadrat langsung? Kita lihat bahwa titik Q atau juga titik P terletak pada lingkaran. Jadi kita dapat menggunakan salah satu titik ini untuk disubstitusi pada persamaan lingkaran supaya R kuadratnya diperoleh. Misalkan kita ambil koordinat titik Q karena terletak pada lingkaran, jadi disubstitusi pada persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, diperoleh 3 kuadrat tambah min 1 kuadrat sama dengan R kuadrat, sehingga R kuadratnya sama dengan 9 tambah 1 sama dengan 10. Jadi hasil akhir persamaan lingkaran dengan PQ sebagai diameternya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10. Kita lanjut pada bagian kedua tentang persamaan garis singgung lingkaran. Nah, sebelumnya kita akan lihat berbagai posisi titik terhadap lingkaran dan garis terhadap lingkaran. Yang pertama, andaikan kita punya sebuah titik A dan sebuah lingkaran, maka kemungkinan posisi titik A ini bisa berada di dalam lingkaran, bisa berada pada lingkaran, atau terletak pada lingkaran,
atau bisa saja berada di luar lingkaran. Jadi ada di dalam lingkaran, terletak pada lingkaran, atau berada di luar lingkaran. Nah, untuk mengetahuinya adalah caranya dengan menghitung kuasa dari titik A. Jadi kalau kuasa titik A lebih kecil dari jari-jari kuadrat, maka titik tersebut dipastikan akan berada di dalam lingkaran. Sedangkan kalau titik A dihitung kuasanya, kuasa titik A, dan ternyata sama dengan R kuadrat, maka titik tersebut berada pada lingkaran. Kemudian kalau kuasa titik A-nya lebih besar dari R kuadrat, maka titik A akan berada di luar lingkaran. Nah, bagaimana cara menghitung kuasa titik A? Caranya cukup sederhana. Substitusikan koordinat titik A ke bagian ruas kiri dari persamaan lingkaran. Berarti kebentuk X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat. Nah, X-nya diganti oleh koordinat titik A. Nah, itulah yang dinamakan sebagai kuasa titik A. Nanti nilainya dibandingkan dengan R kuadrat. Apakah lebih kecil, sama dengan, ataukah lebih besar? Nah, kalau itu kedudukan titik terhadap lingkaran, sekarang kita akan lihat kedudukan garis terhadap suatu lingkaran. Bisa berpotongan garis dengan lingkaran di dua titik. Jadi kalau disebutkan berpotongan, pasti dua titik. Bisa juga bersinggungan, garisnya menyinggung lingkaran. Atau tidak memotong, antara garis dengan lingkaran ini saling lepas. Nah, untuk mengetahui posisi garis dengan lingkaran, maka kita hitung D yang merupakan jarak pusat ke garis tersebut dengan menggunakan rumus bantu yang bagian sebelumnya, tayangan sebelumnya. Kemudian kita bandingkan, kalau jarak pusat terhadap garis, pusat lingkaran terhadap garis, itu lebih kecil daripada jari-jari lingkarannya, maka lingkaran dengan garis akan berpotongan di dua titik berbeda. Jika jarak pusat ke garis sama dengan radius atau jari-jarinya, maka akan bersinggungan. Dan jika jarak pusat terhadap garis lebih besar dibandingkan jari-jari, maka lingkaran dengan garis akan saling lepas atau tidak berpotongan. Kita lihat contohnya. Tentukan bilangan asli P terbesar sehingga lingkaran X dikurang P kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 berpotongan di dua titik dengan garis 3X kurang 4Y kurang 2 sama dengan 0. Jadi lingkaran dan garis ini berpotongan di dua titik. Berapa nilai P? Di mana P ini merupakan bilangan asli terbesar yang memenuhi soal ini. Oke, ini lingkarannya X kurang P dikuadratkan tambah Y kuadrat sama dengan 4. Berarti kalau kita cari pusatnya adalah P, 0 dengan jari-jarinya adalah akar 4. Berarti R-nya sama dengan 2. Kemudian kita hitung D. D merupakan jarak koordinat pusat ke garis. Berarti D sama dengan substitusikan koordinat pusat P, 0 ke persamaan garis. 3X kurang 4Y kurang 2, dengan X-nya diganti P, Y-nya ganti 0. Berarti 3P dikurang 0 dikurang 2, menjadi seperti ini. Dibagi akar 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat, ini dapat dari koefisien X dan koefisien Y garis. 3X min 4Y. Berarti 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat. Ini untuk jadi penyebut. Jadi D-nya adalah harga mutlak 3P kurang 2 dibagi akar 25 sama dengan 5. Nah, karena disebutkan di soal garis memotong lingkaran di dua titik, maka syaratnya D, jarak pusat ke garis, harus lebih kecil dari radiusnya. Berarti harga mutlak 3P kurang 2 per 5 lebih kecil dari 2. Kita selesaikan pertidaksamaan ini dengan menggunakan sifat harga mutlak. Harga mutlak lebih kecil dari C, maka dapat diubah jadi min C lebih kecil dari X lebih kecil dari C. Jadi kalau harga mutlak 3P min 2 dibagi 5 lebih kecil dari 2, maka lepas harga mutlaknya berubah jadi min 2 lebih kecil dari 3P kurang 2 per 5 lebih kecil dari 2. Selanjutnya kita kali 5 biar penyebutnya menjadi 1, min 2 kali 5 jadi min 10, yang bagian tengah ini jadi 3P kurang 2, sedangkan yang sebelah kanannya 2 kali 5 sama dengan 10.
Berikutnya kita tambah 2, kemudian dibagi 3, tambah 2 bagi 3. Min 10 ditambah 2 jadi min 8, 10 ditambah 2 jadi 12. Kemudian dibagi 3, jadi min 8 per 3, sedangkan ini 12 bagi 3 sama dengan 4. Sehingga nilai P-nya adalah di antara min 8 per 3 dan 4. Karena P ini bilangan asli terbesar, maka haruslah P-nya sama dengan 3. Nah, yang berikutnya adalah posisi garis menyinggung kurva, menyinggung lingkaran. Anggaplah bahwa ini merupakan lingkaran dengan persamaan x min a kuadrat tambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat, dan garisnya menyinggung lingkaran di titik A, P, Q. Maka persamaan garis ini dapat ditentukan dengan menggunakan rumus P kurang A kali x min A tambah Q kurang B kali Y min B sama dengan R kuadrat. Nah, awalnya kan persamaan lingkarannya x min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Biar kita mudah mengingat bagaimana rumus garis singgung yang melalui titik singgung, caranya adalah x min A kuadrat kita pecah jadi 2 bagian, yaitu x min A dikali x min A. Nah, salah satu x-nya kita ganti oleh koordinat titik A, berarti P min A kali X min A. Demikian juga Y min B kuadrat kita tulis dalam bentuk Y min B kali Y min B. Salah satu Y-nya kita ganti oleh Q, jadi Q min B kali Y min B. Sedangkan R kuadratnya tidak diubah. Kondisi kedua adalah bisa bahwa garis ini dicari persamaannya apabila gradiennya diketahui, tetapi titik singgungnya tidak diketahui. Jadi rumus yang pertama ini kalau titik singgung lingkarannya diketahui, sedangkan rumus yang kedua ini apabila gradien garis singgung yang diketahui. Misalkan gradiennya adalah M. Maka persamaan garis singgung lingkaran bergradien M tersebut adalah Y min B mengikuti persamaan lingkaran ini sama dengan M kali X min A juga mengikuti persamaan lingkaran plus minus R akar M kuadrat tambah 1. R adalah jari-jari lingkaran dan M merupakan gradien yang diketahui, gradien garis singgung lingkaran yang diketahui. Baik, kita lihat contohnya. Tentukan gradien garis yang menyinggung lingkaran x plus 3 kuadrat tambah y min 1 kuadrat sama dengan 25 di titik 1,4. Nah, coba kita cek titik 1,4 ini apakah berada pada lingkaran. Kalau memang berada pada lingkaran, maka ini adalah titik singgung. 1 tambah 3 sama dengan 4 dikuadratkan menjadi 16. 4 kurang 1 sama dengan 3 dikuadratkan 9. 16 tambah 9 sama dengan 25. Berarti titik 1,4 ini berada pada lingkaran. Karena dia berada pada lingkaran, maka titik 1,4 ini merupakan titik singgung lingkaran. Dengan demikian, untuk mencari persamaan garis singgung lingkaran di titik 1,4, caranya cukup mudah. X plus 3 kuadrat kita jabarkan jadi X plus 3 kali X plus 3. Y kurang 1 kuadrat kita ganti jadi Y kurang 1 kali Y kurang 1. Nah, salah satu X diganti oleh 1, berarti ini 1 tambah 3, sementara yang ini tidak. Kemudian salah satu Y tadi diganti oleh 4, jadi 4 kurang 1 kali Y kurang 1, sama dengan 25. Berarti ini 4 kali X tambah 3, jadi 4X tambah 12. Yang ini 3 kali Y kurang 1, jadi 3Y kurang 3, sama dengan 25. 4X tambah 3Y kurang 16 sama dengan 0. Atau Y sama dengan min 4 per 3X ditambah 16 per 3. Karena persamaan garisnya sudah dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, maka M-nya itu atau gradiennya itu merupakan koefisien X. Jadi gradien garis singgung ini adalah negatif 4 per 3. Baik, kita lanjutkan pada contoh yang ke-6.
Persamaan garis yang menyinggung lingkaran dengan berpusat di titik 1, -2 dan berjari-jari 4, serta tegak lurus dengan garis 4x plus 3y plus 7 sama dengan 0. Jadi lingkarannya berpusat di 1, -2 dan jari-jarinya 4, sedangkan garis yang menyinggung lingkaran ini tegak lurus terhadap garis 4x tambah 3y tambah 7 sama dengan 0. Baik, lingkaran berpusat di titik 1, -2 dan berjari-jari 4, persamaannya itu adalah x kurang 1 dikuadratkan tambah y kurang -2 dikuadratkan, atau jadinya y plus 2 kuadrat, sama dengan r kuadrat, 4 kuadrat, 16. Kemudian, tadi disebutkan garis 4x plus 3y plus 7, kalau kita hitung gradiennya adalah negatif 4 per 3. Negatif A per B, min koefisien X dibagi koefisien Y, jadi min 4 per 3. Tetapi gradien ini tidak digunakan untuk garis singgung, karena garis singgungnya adalah garis yang tegak lurus dengan garis ini. Karena garis singgungnya tegak lurus dengan garis 4x plus 3y plus 7 sama dengan 0, maka ada hubungan antara kedua gradien tersebut. Anggaplah bahwa ini adalah M1, gradien garis yang pertama, sedangkan gradien garis kedua kita misalkan M2. Karena tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Atau M2 sama dengan negatif 1 dibagi M1. Negatif 1 dibagi negatif 4 per 3 sama dengan 3 per 4. Nah, dengan menggunakan rumus garis singgung yang gradiennya diketahui, maka diperoleh persamaan garis singgungnya adalah Y plus 2, dari sini dapat Y plus 2-nya, sama dengan M-nya adalah 3 per 4, gradien garis singgung, kali X min A-nya dapat dari sini X kurang 1, plus minus R-nya adalah 4, akar M kuadrat tambah 1, berarti 3 per 4 dikuadratkan tambah 1. Jika kita hitung, berarti Y plus 2 sama dengan 3 per 4 kali X kurang 1, plus minus 4, akar 9 per 16 tambah 1. Berarti 25 per 16. Kalau diakarkan jadi 5 per 4 dikali 4 sama dengan 5. Bukan 3, tapi ini 5. Jadi harusnya adalah persamaan garis singgungnya Y sama dengan 3 per 4 kali X min 1 plus minus 5. Mohon maaf, ini bukan 3, melainkan 5. Dapat dari akar 25. Jadi jawaban akhir Y sama dengan 3 per 4 X kurang 3 per 4 plus minus 5. Demikian untuk persamaan lingkaran dan persamaan garis singgung lingkaran. Pada tayangan berikutnya atau video berikutnya kita akan belajar tentang irisan dua lingkaran dan berkas lingkaran. Terima kasih, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.